Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena pada minggu ini kita masih boleh diberikan Tuhan kekuatan, semangat yang datang daripada Tuhan. Kita boleh memasuki bulan Juni ini dengan harapan yang baru di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya untuk membuka buku kemenangan iman kita yang terdapat pada nomor 185A. Aku berserah. Pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Hari ini Tuhan izinkan kami untuk boleh menyembah kepada Tuhan. Kami mendoakan setiap jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan akan tolong
dimanapun kami berada. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan menyertai kami bersama-sama. Berdoa menyerahkan persembahan yang sudah anak-anak Tuhan kumpulkan. Tuhan juga akan menolong memberkati usaha pekerjaan dan apapun bentuk yang mereka usahakan di rumah tangga, di keluarga masing-masing, supaya semuanya mendatangkan berkat. Dan lewat berkat yang ada, kami terus termotivasi untuk melayani Tuhan dengan harta benda dan hidup kami. Kami menyerahkan juga pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya dapat terjadi sesuai dengan kehendak daripada Tuhan semata-mata. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik. Salam Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Judul yang diberikan oleh kitab Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah Bapak Ibu, lewat pembacaan firman Tuhan ini, saya mau memberikan satu tema untuk kita, yaitu apapun yang terjadi, tetaplah tenang. Apapun yang terjadi, tetaplah tenang. Dunia hari-hari ini adalah dunia yang sedang tidak tenang kalau kita perhatikan. Situasi yang terjadi kadang-kala membuat kita tidak tenang. Oleh karena apa? Oleh karena setiap hari kita mendengar ada di antara anak-anak Tuhan, ada di antara masyarakat yang kita dengar ada yang terpapar virus corona. Ada juga berita-berita yang menakutkan, misalnya berita tentang segala pemerkosaan, dan juga ada berita tentang pencurian. Oleh karena apa? Oleh karena di musim seperti ini kita diwajibkan menggunakan masker, sehingga banyak orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membobol ATM dan sebagainya. Itulah berita yang sedang kita dengar, sehingga bisa membuat kehidupan kita tidak tenang. Nah tetapi Bapak Ibu juga dikasih Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, dalam firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, apapun yang terjadi tetaplah tenang. Nah mengapa demikian? Nah karena yang pertama, karena dengan ketenangan kita beroleh kekuatan. Kita beroleh kekuatan. Itu dapat kita baca dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Karena dengan ketenangan kita beroleh kekuatan. Nah mengapa demikian? Artinya kekuatan untuk kita bisa bersukacita. Kalau kita perhatikan, kekuatan untuk kita bersukacita. Sebab kalau kita tidak tenang, kita mudah emosi. Dan juga dikatakan orang gampang marah-marah karena sebab kalau kita tidak tenang, mudah emosi dan sebagainya. Nah tetapi dikatakan firman Tuhan, orang yang tetap tenang dikatakan dia diberikan kekuatan untuk terus bisa bersukacita, karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dasar, dan kita punya Tuhan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sehingga menjadikan kita tenang. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketenangan yang kita perlukan, kita punya kekuatan juga selain bersukacita, kekuatan
untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kalau orang tidak tenang, melakukan firman Tuhan itu sangat berat. Nah, sehingga firman Tuhan katakan, mengampuni berat, melayani berat, memberi berat, ibadah berat, dan lain sebagainya. Kita terasa berat. Nah, tetapi tatkala kita memiliki ketenangan di dalam Tuhan, dikatakan, sehingga kita punya kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Dan kekuatan juga, kekuatan yang ada pada kita, kekuatan untuk tetap setia. Kalau kita perhatikan, nah ini sangat penting, saudara. Oleh karena kesetiaan ini sangat penting. Orang bisa setia kalau hatinya tenang. Nah, Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Sehingga di dalam situasi apapun, kalau kita masih ada sampai hari ini, kita bisa berkata, saya kuat, saya punya kemampuan, bukan karena hebatnya saya, tetapi karena Tuhan yang hebat dan memberikan kekuatan kepada kita bersama-sama. Nah, karena Bapak Ibu, apapun yang terjadi tetaplah tenang. Oleh karena dalam ketenangan, dengan ketenangan kita beroleh kekuatan untuk bersukacita, beroleh kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, beroleh kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, lalu yang kedua, kalau kita perhatikan, yang kedua, apapun yang terjadi tetaplah tenang. Yang kedua disebutkan di sana, karena dengan ketenangan kita memuliakan Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18. Karena dengan ketenangan kita memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu, waktu Yesus datang kepada murid-muridnya di tengah danau, Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, tenanglah." Murid-muridnya bilang itu hantu. Dalam Markus pasal 6 ayat 49 sampai 50. Nah, saat itu Bapak Ibu, tatkala Yesus ada, dikatakan kita punya kekuatan untuk memuliakan Allah. Sehingga tatkala murid-murid melihat bahwa yang hadir itu adalah Yesus, sehingga mereka bisa memuliakan nama Tuhan pada waktu itu. Nah, saat ini ada banyak rumah tangga, ada banyak keluarga, ada banyak orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Mereka dikatakan saat ini sedang dalam ambang kehancuran, karena sudah tidak memuliakan Tuhan, sudah tidak mencari hadirat Tuhan, dan sudah tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Nah, tetapi tatkala kita memiliki Tuhan, dikatakan dalam segala situasi, dikatakan karena dengan ketenangan kita beroleh memuliakan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah Roh Kudus, dikatakan, yang sudah dicurahkan dalam hidup kita masing-masing. Dia ada menyertai, membimbing, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan ketenangan, sehingga kita tidak perlu ragu. Oleh karena apa? Oleh karena ada ketenangan dan kita mampu untuk memuliakan Allah senantiasa. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini kalau kita perhatikan. Lalu yang ketiga, apapun yang terjadi tetaplah tenang. Saya simpulkan dari 1 Tesalonika pasal 4 11 dan 12. Karena dengan ketenangan ada kehormatan atau keteraturan hidup. Nah, Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ada ketenangan, ada keteraturan kalau kita perhatikan. Nah, sehingga kalau kita lihat, orang kalau tidak tenang, kelakuannya aneh-aneh, saudara. Orang kalau tidak tenang, tatkala sakit, mudah saja pergi kepada dukun dan orang-orang yang dianggap bisa memberikan pertolongan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka sedang tidak tenang. Tetapi orang yang hidup dalam ketenangan, kalau kita perhatikan, dikatakan mereka orang yang teratur hidupnya.
mereka selalu mencari hadirat Tuhan. Dalam segala situasi yang terjadi, mereka tidak pergi kepada hal-hal yang lain. Mereka mencari Tuhan sebagai pelindung, sebagai penolong yang sangat terbukti kalau kita perhatikan. Nah, sehingga kalau kita baca juga dalam Mazmur pasal 62, di sana ungkapan Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Artinya Daud sebagai seorang raja, walaupun dia memiliki anak buah yang banyak, memiliki harta benda yang berlimpah, memiliki kedudukan dan kekuasaan, tetapi tatkala dia jauh daripada Tuhan, dia tidak pernah merasakan ketenangan. Nah, sehingga dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, hari ini Bapak Ibu, dalam kita menghadapi, menyikapi situasi yang sedang terjadi ini, mari apapun yang terjadi tetaplah tenang. Oleh karena yang pertama tadi kalau kita perhatikan, karena dengan ketenangan kita beroleh kekuatan untuk bersukacita, untuk melakukan firman Tuhan, untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Dan juga karena dengan ketenangan kita bisa memuliakan Allah dan melihat bahwa apa yang kita alami itu semua berkat daripada Tuhan. Dan juga yang ketiga tadi, karena dengan ketenangan ada kehormatan dan keteraturan hidup. Artinya kita punya sikap seperti Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, ketenangan ini sangat diperlukan setiap orang. Sehingga tatkala kita tenang, kita bisa menyembah, kita bisa memuliakan Tuhan, dan kita bisa terus bersukacita di hadapan Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Oleh itu, kepada kita semua yang ada hari ini, apapun yang terjadi dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan kita harus tetap tenang menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita bersama-sama. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh dikuatkan, walaupun firman-Mu singkat, sederhana, tetapi memberi makna yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kami melihat dalam situasi seperti ini, ketenangan sangat kami butuhkan masing-masing. Oleh karenanya, dengan ketenangan kami diberikan kekuatan untuk bersukacita. Dengan ketenangan kami diberikan kemampuan untuk memuliakan Tuhan. Dan dengan ketenangan yang ada, kami selalu hidup memiliki kehormatan dan keteraturan hidup. Oleh karenanya, biarlah situasi yang terjadi saat ini, biarlah kami terus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan ketenangan, keteduhan hati dalam kami menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Ini firman Tuhan, biarlah kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Serahkan kepada yang memberkati. Baik, terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semakin hari semakin dikuatkan dan iman kita tetap teguh dalam Kristus. Saya masih mengajak jemaat Tuhan untuk mengangkat suara kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, layak dipuji, disembah.
kita berdoa sebelum kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, segala sesuatu dari Dia kami kembalikan kepada Dia yang mempunyai langit, bumi dan hidup kami hari ini. Tuhan sudah menyertai ibadah yang kami laksanakan, sehingga kami boleh mengakhiri segala rangkaian ibadah kami dengan kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Hari ini sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga ketenangan, ketentraman, kedamaian ada dalam setiap keluarga dan kehidupan kami masing-masing dalam kami menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Rangkaian ibadah kami hari ini kami pertaruhkan kedatangan Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Kita katakan Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Satu kita selesai, ibadah kita selesai. Salam, selamat siang, Tuhan memberkati kita bersama.